dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Pasti tahu lagu itu kan? Hai teman-teman antusias, kembali lagi bersama saya, Anu Agustin, dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup, dan cerita-cerita yang pastinya menginspirasi, memberkati kita semua. Saat ini saya ingin memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Ada banyak orang mungkin sambil bernyanyi, tetapi mereka sendiri masih ragu apakah benar saya lebih daripada pemenang. Jadi apa yang ingin saya berikan saat ini akan membawa teman-teman kita semua lebih memahami, lebih percaya, tidak ragu lagi, semakin yakin bahwa kita memang lebih daripada pemenang. Seperti yang Alkitab katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37 yang berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, oleh karena Dia yang mengasihi kita. Benarkah aku lebih daripada pemenang? Mari kita saksikan terlebih dahulu. First real signs of weariness on Holyfield. First real signs. Oh, a straight right combination by Holyfield. Holyfield looking to air it out. Holyfield's unloading now. He's taking a shot. He's going for it. Tyson's in trouble. Holyfield smothers Tyson. Looking to put Tyson down and end the fight. Tyson in fights. All right, let's take a look. Just when it looked like he was getting tired, he gets fired up. And here comes that champion's heart. It's a series of punches, some of which missed, but most were landing. And they were landing with accuracy, as you can see that. One at a time, you can see that's the one that did it. See, as he came in, that's what they've been saying. If you ever catch him coming in, he's so wide open that he's going to fall apart, and he did. Now here's where the referee's previous experience came in. He let the other fight go on too long, and he almost stepped in to stop it. Holyfield, here we go. Mike Tyson is a warrior too, and he's still gonna have that natural power. That's the last thing that'll go. Evander's got to be careful here to hold on, but he has fought a perfect fight. No matter what happens from here on in, we are looking at a sports legend in the purple trunks, Evander Holyfield. Holyfield continues to dig in. A left hook to the head. He's got Tyson in trouble. Tyson's ready to go. A straight right hand. The chopper stops the fight, and Holyfield has won. I can't believe it. Bagaimana? Mengapa tinju? Saya dari kecil suka sekali melihat pertandingan tinju, terlebih pertandingan tinju kelas berat. Dan apa yang tadi kita sudah saksikan, pertandingan tinju antara Evander Holyfield melawan Mike Tyson, itu bisa menjadi sebuah gambaran yang sangat jelas untuk menjelaskan siapakah pemenang dan siapakah orang yang dikatakan lebih daripada pemenang. Evander Holyfield sebelum melakukan pertandingan melawan Mike Tyson, si leher beton, itu pasti melakukan persiapan-persiapan yang begitu ketat, melakukan latihan-latihan yang begitu keras, karena lawan tandingnya adalah orang yang tidak main-main. Diberitakan, Mike Tyson selalu bisa meng-KO lawan-lawannya hanya dengan tidak lebih dari 2-3 ronde saja. Evander Holyfield harus melakukan semuanya dengan sangat baik. Evander Holyfield harus menjadi pemenang. Kemudian tibalah hari pertandingan itu. Kedua orang ini masuk ke dalam sebuah ring yang sama. Dalam pertandingan itu pasti terjadi pukulan-pukulan yang begitu luar biasa. Ada pukulan-pukulan jab, cross, hook, dan uppercut. 4 pukulan itu terus-menerus saling menghujam, saling memukul, dan saling membalas.
Dan mereka berdua pastinya memar-memar, kesakitan, babak belur. Dan dikatakan, seperti yang sudah kita saksikan, Evander Holyfield menang pada ronde yang ke-11. Ketika dia diumumkan, dia adalah pemenang. Ketika dia dipakaikan sabuk kemenangan sebagai juara tinju kelas berat, dia adalah pemenang. Evander Holyfield, ketika dia diwawancara, dia adalah pemenang. Kemudian ketika dia menerima cek sebagai hadiah yang bernilai jutaan dolar, dia adalah pemenang. Kemudian Evander Holyfield turun dari ring. Dia kemudian membersihkan dirinya untuk bersiap-siap pulang ke rumah. Dia adalah pemenang. Ketika dia naik mobil sampai dia ke rumah, dia adalah pemenang. Ketika dia mengetuk pintu dan dibukakan pintu oleh istrinya, dia adalah pemenang. Dan ketika dia dipeluk oleh istrinya, dan istrinya mengucapkan selamat, Evander Holyfield adalah pemenang. Dan ketika dia mulai mengeluarkan cek yang bernilai ratusan juta dolar, yang menerima adalah istrinya. Siapa yang lebih daripada pemenang? Pemenang itu adalah Evander Holyfield. Tetapi yang lebih daripada pemenang adalah istrinya. Istrinya tidak melakukan latihan. Istrinya tidak membuat persiapan yang begitu ketat. Tidak melakukan latihan yang begitu keras. Istrinya tidak mengalami pukulan-pukulan yang tajam. Istrinya tidak babak belur. Istrinya tidak terluka, bahkan tidak mengalami sakit sedikit pun. Tetapi istrinya lah yang justru menikmati kemenangan daripada Evander Holyfield. Demikian juga apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia. Dia rela menjadi manusia. Dia menderita buat saya dan saudara. Bahkan dikatakan sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia harus menerima siksaan yang begitu luar biasa. Dia dihina, diolok, dimaki, diludahi. Bahkan dia dipukul begitu sadis. Dia disiksa begitu rupa. Sampai dia dinaikkan ke atas kayu salib yang terkutuk. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah kekalahan. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah kemenangan buat saya dan saudara. Menang dari maut, menang dari dosa, menang dari ketakutan. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia memberikan kemenangan itu untuk saya dan saudara berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Mari kita hargai apa yang Yesus sudah kerjakan. Firman Tuhan katakan, Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dia yang Allah rela menjadi manusia. Dia yang raja rela menjadi hamba. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari, jangan lagi takut, jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu dengan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Jadilah orang yang yakin dan mantap menatap masa depan. Karena kita memang lebih daripada pemenang. Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk saya dan saudara. Mari, saatnya kitalah yang sekarang yang masih hidup. Selama kita ada di muka bumi ini, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita memang pantas menerima kemenangan itu, menikmati kemenangan itu, dan kita hidup untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak-banyak orang. Jadi, tidak perlu lagi takut. Karena seperti yang juga Roma pasal 8 ayat 31 katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi, teman-teman, mari, jikalau apa yang saya bagikan saat ini memberkati, menginspirasi, bahkan menguatkan teman-teman, tetap like, share, komen, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya
supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya men-share video-video yang terbaru. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam antusias.